Jadi tidak dilarang bagi jagal, bagi orang yang menjadi panitia itu untuk menerima daging kurban. Yang dilarang itu adalah kulitnya atau kepalanya atau tekliknya dijadikan sebagai upah atau dagingnya dijadikan sebagai upah. Nah, ini hadiah untuk Anda, ini upahnya. Anda boleh. Ya, tidak boleh dagingnya tadi atau apapun bagian yang melekat dari hewan tersebut dijadikan sebagai imbal jasa atas kontribusinya membantu atau menjadi panitia. Itu yang dilarang. Tapi kalau diberikan hadiah ya boleh, diberikan sedekah ya boleh. Bahkan yang duduk-duduk di rumah pun juga dianjurkan untuk diberi sedekah atau diberi hadiah. Karena memang porsi pembagian kurban itu kemarin sudah kita sampaikan dalam posisi normal yang direkomendasikan oleh para ulama menjadi 3. Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Artinya fakir miskin, orang kaya semua boleh menerima. Orang yang terlibat ataupun tidak terlibat boleh menerima. Panitia atau bukan boleh menerima. Jadi bukan dia diberi bukan karena kontribusinya membantu, tetapi karena memang ada porsi untuk orang kaya hadiah, ada porsi untuk orang miskin sedekah, dan ada porsi untuk sahibul kurban. Meskipun porsi sepertiga ini tidak paten. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa di zaman Nabi pernah suatu saat Nabi mengatakan fala yusbihan ba'da salisah, jangan menyimpan lebih dari 3 hari. Dan saat itu kondisinya adalah paceklik. Maka saat paceklik sahibul kurban tidak boleh nyimpan lebih dari 3 hari, dibagi semua habis. Bagiannya sedikit, maksimal hanya untuk 3 hari. Tapi coba lihat hadis yang lain. Nabi mengatakan kulu wa tasaddaqu, kulu wa dakhiru wa tasaddaqu. Makanlah sepertiga, simpanlah sepertiga, sedekahkan sepertiga. Jadi sahibul kurban sepertiga itu bukan angka yang mati. Itu tidak masalah kalau misalnya sudah surplus lalu sahibul kurban mendapat jatah 2/3 dengan catatan sudah surplus. Itu tidak masalah. Karena memang di dalam hadis itu ada beberapa situasi paceklik tidak boleh nyimpan lebih dari 3 hari, situasi normal yang direkomendasikan oleh para ulama sepertiga, dan Nabi pernah bersabda makanlah, kemudian simpanlah, sedekahkanlah. Jadi porsi sahibul kurban itu angka sepertiga, bukan angka yang mati. Jadi lebih dari sepertiga tidak masalah, memang jumlahnya sudah surplus. Bahkan andai pun dibagi dengan sepertiga, jika posisi sudah surplus itu malah zalim. Loh kok zalim? Saya kasih ilustrasi. Satu kampung jumlah 100 kakak, 70 kakak sudah kurban. 70 kakak sudah kurban nih. Nah, jatah sahibul kurban kan sepertiga. Maka yang 2/3 haknya 30 orang. Jatahnya banyak yang kurban apa yang enggak? Banyak yang enggak, melentek itu yang enggak kurban. Ya, malah banyak yang tidak kurban. Maka lebih adil kalau yang sahibul kurbannya 2/3, kemudian yang tidak kurban tadi 1/3. Meskipun nanti sahibul kurban bisa punya kebijakan mewakilkan kepada panitia untuk disalurkan ke tempat lain. Sahibul kurban bisa punya kebijakan mewakilkan kepada panitia 1/3 lainnya untuk dihadiahkan kepada saudara-saudaranya. Tapi prinsipnya angka 1/3 itu bukan angka yang mati. Jadi tadi itu statusnya monggo selama bukan sebagai upah, yaitu kepada orang yang ikut terlibat, selama bukan sebagai upah itu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab.